Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Informatika. Nah, di sini kita mau melanjutkan dari podcast yang kemarin. Sebelumnya kan kita ada podcast bareng dosen nih teman-teman. Nah, sekarang kita ada podcast bareng mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta yang pastinya dari Prodi Informatika. Nah, di sini ada Mbak Samara Hanifa. Halo Mbak. Halo. Oke. Nah, Mbak Iva ini merupakan salah satu mahasiswa dari angkatan 2018 ya, Mbak? Iya benar. Nah, tapi bukan mahasiswa, mantan mahasiswa. Nah, Mbak Iva ini sudah menyelesaikan masa studinya di semester 6 kemarin. Betul, Iya, Mbak? alhamdulillah. Itu 2021 ini ya? Iya betul. Oke. Nah, tapi teman-teman sebelum kita lanjut ke podcastnya nih, di Prodi Informatika tuh ada tagline-nya nih, Mbak. Oh Mbak iya. Iva udah tahu atau belum nih? Udah. Oke, udah. Kita tagline bareng-bareng ya, Mbak? Ya boleh. Oke. Prodi Informatika, genggam dunia dengan teknologi. Wes, biar semangat nih. Ulang, coba ulang. Ulang. Oke, Mbak Iva lagi nih. Oke. Prodi Informatika, genggam dunia dengan teknologi. Oke. Nah, lanjut nih Mbak kita podcast. Oke. Nah, tadi kan Mbak Iva ini merupakan mantan mahasiswa dari angkatan 2018 Iya. yang sudah menyelesaikan masa studinya di semester 6 kemarin. Iya betul. Yang itu tuh termasuk langka, karena normalnya dari mahasiswa di Amikom ini itu tuh paling enggak udah lulusnya tuh semester 7 atau 3,5 tahun di Amikom gitu kan, Mbak? Iya benar. Nah, kenapa tuh Mbak kok bisa lebih cepat daripada teman-teman yang lain? Atau pengen emang dulu dari kecil, wah aku gak mau nih kuliah lama-lama kayak gitu atau gimana? Iya, tujuan pertamanya mungkin rata-rata karena orang tua ya. Kedua orang tua juga udah susah payah cari kerja, nafkahin Iya. kita buat kuliah gitu kan. Jadi ya semangat aja gitu mau lulus cepat biar uang kuliahnya juga nggak terbuang sia-sia gitu kan. Iya. Nah, ya jadi ya pengen aja gitu cepat gitu, kayak pengen cepat lulus gitu kan. Dan di situ ya ikut program di Collabs gitu. Nah, ya udah di sana akhirnya bisa menyelesaikan untuk lulus 3 tahun. Cuma nih dari sekarang kan dari Kemendikbud sendiri kan udah mempunyai ketetapan peraturan mahasiswa itu harus berstatus mahasiswa selama 3,5 tahun. Jadi untuk lulus 3 tahun untuk saat ini udah tidak bisa. Gitu Mbak. Oke. Jadi ya selama 1 semester tuh ya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Ya nggak ada jadwal kuliah, nggak ada tanggungan kuliah lagi, hanya menunggu untuk waktu wisuda. Dan kemarin kan Amikom baru menyelesaikan wisuda periode ke-80 Iya. pada tanggal 30 Oktober gitu kan. Harusnya bisa diikutkan di periode itu, tapi karena udah ada peraturan dari Kemendikbud ya udah nggak bisa gitu. Jadi emang harus menunggu gitu. Oh, berarti kemarin itu sebenarnya udah masa studinya sudah habis, Iya, tapi benar. karena ada peraturan dari Kemendikbud, Iya, benar. itu jadinya tetap harus menyelesaikan masa studi selama 3,5 tahun, Iya. walaupun tidak ada terikatan Iya, walaupun matkul gitu ya. SKS-nya tuh udah mencukupi gitu, udah nggak ada tanggungan lagi di mata kuliahnya, dan udah sidang juga kan, dan udah selesai juga gitu, udah keluar juga. Jadi udah nggak dari SKS juga udah mencukupi, udah nggak ada tanggungan lagi di kampus. Nah, gitu. Jadi hanya tinggal menunggu wisuda gitu. Oke. Nah, tadi kan kata Mbak Iva nih, Mbak Iva tuh kemarin ikut program Riset Collab. Iya benar. Nah, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu nih Mbak Riset Collab tuh apa. Nah, mungkin Mbak Iva bisa menceritakan sedikit tentang Riset Collab nih. Oke, Riset Collabs itu merupakan program dari Prodi Informatika dan HMIF gitu ya. Mungkin di bidang penelitian pengembangan. Jadi di sana nanti ada penelitian Riset Collabs bareng dosen. Jadi kita pendaftarannya itu biasanya dibuka setiap awal semester, dan rata-rata mahasiswa yang mengikutinya itu pada umumnya itu yang udah menempuh 5 semester gitu. Jadi yang udah masuk semester 6, semester 7, semester 8, bahkan ada yang hanya fokus skripsian saja dan daftar Riset Collabs gitu. Jadi di sana nanti kita dibantu sama dosen sampai paper kita udah ke submit ke internasional, terus kayak naskah skripsi kita, nah gitu. Berarti sebenarnya tujuan dari Riset Collab ini tuh kayak selain penelitian bareng dosen, tapi juga buat sarana mahasiswa biar lebih mudah gitu nggak sih Mbak jalannya buat skripsinya benar gitu. Soalnya jadi ada penelitian bareng dosen. Iya betul. Nah, kalau kemarin Mbak Iva sendiri ini penelitian bareng siapa, terus apa gitu buat temanya? Oh gitu, kemarin aku itu dapat
dosen Bu Mardiah di bidang image processing machine learning gitu ya. Mungkin judulnya itu classification of brain tumor type based in MRI image using mobile network gitu. Jadi kayak mungkin klasifikasi jenis tumor otak berdasarkan citra MRI menggunakan mobile network gitu. Jadi itu ya gitu. Inggris ya tadi. Nanti buat teman-teman ya nggak apa nanti ada itu subtitlenya ya. Udah ditranslate tadi, udah ditranslate. ditranslate. Nah itu tuh kenapa judulnya bahasa Inggris? Karena jurnalnya itu Internasional. Iya, Jadi dipublikasi ke internasional. nyusun naskahnya pakai bahasa Inggris gitu. Hmm. Nyusun naskahnya pakai bahasa Inggris, nanti diterbitin juga pakai bahasa Inggris, presentasi di conference-nya itu juga pakai menggunakan bahasa Inggris gitu. Oh berarti ada presentasinya juga? Iya benar, jadi kayak presentasinya itu presentasi sidang, kayak sidang tapi lebih gimana ya, lebih deg-degan gitu dibanding presentasi sidang gitu. Soalnya kita juga menggunakan bahasa Inggris, orang-orang di dalamnya ya percakapannya juga menggunakan bahasa Inggris gitu. Lebih deg-degan aja gitu. Terus itu kayak yang juriin gitu siapa Mbak? Jurinya itu ada dari pihak konferensinya dan bahkan ada yang dari luar juga gitu. Oh, berarti jurnal internasional kemarin itu dipublikasikan di mana? Di ICOTech. Oh gitu. Berarti itu tuh tetap karena kolaborasi dengan dosen. Itu pas presentasi gitu Mbak Iva sendiri atau tetap ada didampingin sama beberapa dosen gitu? Waktu presentasi sendiri, tapi di waktu acara dihadiri oleh, kan kemarin yang nyusun tuh 3 orang ya. Aku sendiri terus sama 2 orang dosen. Nah 2 orang dosen itu ikut mendampingi. Cuman waktu dalam room presentasi, nah itu tuh ya sendiri gitu. Gimana tuh Mbak rasanya? Ya deg-degan aja gitu, soalnya kita kadang ya bahasa Inggris gitu kan, kita mau gimana pun harus paham bahasa Inggris, soalnya pertanyaan yang akan ditanyakan ke kita itu menggunakan bahasa Inggris gitu. Iya. Nah tadi yang buat judulnya itu kan tentang klasifikasi tumor otak. Iya benar. Nah padahal kalau di informatika sendiri itu tuh sangat berseberangan. Iya benar. Bahkan apa ya, yang kedokteran aja kan belum pasti mereka tuh mempelajari tentang tumor otak. Iya. Nah kenapa Mbak Iva tuh ngambil judulnya tuh itu? Kemarin itu kalau aku pribadi ya, kemarin tuh cari algoritma dulu sih. Algoritma kan bidang informatika otomatis di bidang image processing itu kan banyak algoritma. Ya udah riset algoritma gitu dan menemukan algoritma ini mobile network kemarin kan. Tinggal cari dataset. Nah dataset ini kan banyak banget nih, ada yang public, ada yang nggak public, ada yang di private gitu kan. Kenapa bisa munculnya tumor otak? Karena ahli radiologi itu memakan banyak waktu gitu untuk mendeteksi hasil dari MRI image tadi itu berapa hari baru bisa menentukan oh ini tumor otak jenis ini gitu. Dan dari permasalahan itu diangkatlah sebuah masalah kan tadi kan, maka diangkatlah sebuah topik tumor otak itu. Jadi ntar dari program yang dibikin itu bisa mendeteksi di antara tumor-tumor ini tuh merupakan jenis apa gitu. Kalau aku kemarin tuh ngambil 3 jenis tumor otak, yaitu pituitary, meningioma sama melioma gitu. Anak informatika mulai bingung nih. Iya, anak informatika mulai bingung. Jadi ya biar gimana ya harus banyak-banyak baca jurnal gitu. Referensinya harus dibanyakin gitu kan. Soalnya kita nggak tahu oh tumor otak tuh apa gitu. Oh jenis-jenisnya ada apa aja, kok bisa ini gitu ya, kita harus cari lagi. Jadi yang dibaca itu nggak jurnal informatika aja, jurnal dari kesehatan bidang tumor otak juga kita cari gitu. Berarti kemarin pas dalam masa pembuatannya itu kan harus riset tentang ini tumor otaknya juga. Nah cara risetnya gitu gimana Mbak? Kemarin itu juga sempat tanya-tanya ke teman yang sedang menempuh studi di bidang kedokteran gitu kan. Ya kalau studi kan berarti kan masih mahasiswa dan belum berpengalaman banyak lah di situ kan. Dan kalau untuk menghubungi ahli pun kita juga kurang kenal gitu kan. Ya udah banyak baca buku aja gitu, kayak baca buku, baca jurnal gitu. Semakin banyak jurnal yang kita baca, semakin banyak referensinya, semakin kuat jurnal yang kita susun gitu. Itu sih. Wah keren ya. Padahal dari informatika tapi tetap harus kayak jadi lintas jurusan. Iya, gitu jadi ya, lintas merasa bidang kesehatan gitu. Sementara kayak semester 6 kemarin tuh kok rada-rada jurusan kesehatan gitu. Tapi kan ada topik yang
Kalau dari informatika kan bidang yang topiknya itu nggak harus mendalam, pembahasan yang harus mendalam itu kan yang di bagian algoritma mobile network Iya. tadi. Maka ya itu yang kita gali-gali, kulik-kulik ya itu aja gitu ya. Di bagian tumor otaknya kan hanya sekilas tentang latar belakang, ya tidak segitu banyak lah daripada mobile networknya. Dan dosen penguji pun jarang, nggak terlalu nanyain ke bagian brain tumornya, yang Iya, ditanya iya. kan di bagian mobile netnya kan. Iya. Nah gitu. Oke. Nah, jadi yang buat jurnalnya ini yang klasifikasi tumor otak ini nanti buat outputnya itu apakah nanti jadi kayak aplikasi mobile buat pengklasifikasian gitu atau web atau apa Mbak? Oh ya, kemarin itu hanya sekedar tingkat akurasi, hanya baru dibikin di Google Collabs. Nah, mungkin untuk kedepannya, peneliti kedepannya diharapkan mampu nge-deploy ke Android maupun ke website gitu. Oh, berarti masih analisisnya Ya, gitu ya, Mbak? masih nganalisis gitu. Oh, nah tuh siapa yang mau ngelanjutin dari penelitiannya Mbak Iva nanti bisa bikin Iya, Android ya ya? Android atau website ya gitu, untuk mempermudah para ahli-ahli radiologi kita gitu kan. Iya. Nah, yang buat ini nih, tadi kan ada alur-alurnya buat meneliti kan sebelum jadi beneran jurnal. Terus tadi juga ada alur yang kayak presentasi juga, Iya. publikasi kayak gitu. Nah, buat pembuatan alur dari awal masuk riset collab sampai jadi itu tuh berapa bulan sih, Mbak? Kalau nggak salah kemarin tuh 4 bulan lebih sih. Oh, 4 Iya, bulan. soalnya kan butuh banyak yang harus dipelajari gitu kan ya. Kita ya kemarin tuh hanya lulusan SMA gitu, jadi emang IT ini emang nggak kebayang gitu, oh Iya. kayak gini ternyata ya. Jadi emang menghindari pembuatan website sama Android, emang menghindari banget, makanya ngambil analisis gitu kan. Kalau anak-anak kan rata-rata kan ngambil website atau Android gitu Iya. kan, ya gitu. Jadi ya alurnya ya kemarin join Research Collabs. Nah habis itu nanti diumumin tuh sama dosennya bikin judul ini kayak konsultasi lah gitu, kayak koordinasi. Oh ternyata ngangkat topik ini dengan algoritma ini gitu. Dan setelah itu ya udah cari referensi, dan ini pun fixnya itu sampai 2 kali ganti judul gitu. Kayak sebelumnya nggak ini gitu. Jadi ya berusaha sampai akhirnya mendapatkan sebuah judul yang fix. Ya udah akhirnya disusun gitu. Yang disusun itu selesaikan dulu projectnya. Saran dari aku, susun dulu projectnya, nanti habis itu baru nyusun naskah gitu. Karena nanti ketika naskah bab 1 sampai bab 5 udah selesai, projectnya nggak jadi gitu kan. Yang sama aja nanti kalau projectnya nggak sesuai dengan hasil yang kita bikin, ya bikin lagi naskahnya gitu kan. Mending fixin dulu projectnya. Fixin projectnya dulu, baru setelah itu Iya, naskahnya iya dibuat. benar. Nah terus padahal kan kemarin ada di semester 6 Iya. yang itu tuh masih ada perkuliahan wajib. Iya. Nah terus gimana cara ngebaginya pas Mbak nih perkuliahan wajib, harus kan masih ada UTS, UAS gitu Iya, kan, Mbak. masih butuh IPK ya Mbak? Iya benar Mbak. Nah terus bikin jurnal juga nih. Nah itu cara bagi waktunya gimana? Iya, kebetulan kan kemarin itu kita terkena pandemi COVID ya, berarti kan di rumah saja dan online, apa-apa serba online gitu kan. Dan dari jadwal kuliah pun kan udah ke jadwal gitu, dari hari Senin sampai hari Sabtu udah ada punya jadwal. Kita bisa ngebagi waktu, dan di sela-sela waktu nggak punya jam kuliah, ya udah di situ kita nyari referensi buat nyusun jurnal, atau enggak kita bisa nyelesain tugas kuliah gitu, atau enggak belajar buat mata kuliah tadi. Dan di malam harinya fokuskan untuk nyusun jurnal gitu, untuk nyelesain jurnalnya gitu. Produktif banget ya berarti. Itu berarti teman-teman informatika yang kuliahnya itu cuma dari Senin sampai Jumat, karena ada beberapa kan jadwalnya beda-beda kan. Iya benar. Ada yang Senin sampai Jumat gitu 5 hari. Iya. Nah itu masih rebahan. Daripada nih Mbak Iva dari Senin sampai Sabtu kuliah, buat waktu luangnya itu bisa bikin jurnal publikasi internasional. Iya, mungkin ya tergantung kita pribadi gitu kan, gimana nyemangatin diri gitu kan. Nah mungkin tipsnya tuh apa sih Mbak? Kan kayak sekarang yang kayak populer gitu mager. Iya benar, mager banget, itu susah banget dilawan gitu kan. Iya. Ya kalau dari aku sendiri ya ingat jerih payah orang tua gitu kan. Terus ya ingat ya pengen lulus 3 tahun gitu. Terus kayak ya punya keinginan kita apa gitu, kita harus wujudin keinginan kita, jangan hanya sekedar khayalan saja dan tanpa ada pergerakan dari kitanya gitu. Mending ya kita cicil, walaupun nanti kita nggak bakalan tahu oh ini bakal kelar berapa tahun ke depan sih, ya mending dicicil, oh ini bisa gitu. Selagi ada waktu ya dimanfaatkan gitu ya.
mungkin masing-masing kita butuh waktu hiburan gitu kan, me time apa gimana gitu kan. Ya gimana kita cara ngatasinnya biar nggak terlalu lama di situ. Mager kita tuh nggak terlalu lama, boleh mager tapi nggak harus terus-terusan gitu kan. Ya ingat aja, kalau aku sih sering nyatet di sticky notes atau di notes gitu di laptop apa gimana. Ya tulis aja, oh jam sekian ini kita harus ini gitu. Atau enggak itu mager kan, oh misalnya itu jam 9 gitu, mager ya udah 9.15 harus bergerak gitu. Geraknya terserah mau kuliah atau mau masak atau mau apa gitu, penting gerak aja gitu, nggak usah baringan. Dan ketika kita tetap stay di baringan di atas kasur, ya kita nggak bakal ngapa-ngapain gitu. Gimana kalau kita udah bangkit, udah berdiri, pasti banyak hal yang harus kita kerjakan gitu. Itu yang susah, bangkit. Iya, itu emang yang susah. Itu gimana cara kita, itu masing-masing pribadi beda-beda sih. Gimana sih cara kita untuk bangkit dari atas kasur yang punya magnet sangat kuat gitu. Iya benar. Oke, nah tuh tipsnya jangan lupa dipraktekin ya teman-teman, jangan sampai kalah sama kasurnya sendiri. Iya, makanya masa kasur yang ngendaliin kita gitu, harusnya kita yang ngendaliin kasur gitu kan. Nah, lanjut nih Mbak. Tadi kan udah bikin jurnal gitu. Iya, dan benar. selesainya kan juga di semester 6 kan. Iya, betul. Nah, berarti itu yang membuat Mbak Ivani buat skripsinya gitu lebih Iya, cepat dari lebih yang cepat. lain. Soalnya jurnalnya ini kayak udah jadi, Iya. jadi dari skripsi Iya. ngambil dari topik yang ada di jurnal. Iya, itu pun kemarin tuh dari dosen pembimbing juga sangat membantu banget sih di sini ya, kayak ngingetin kayak fokus dulu ke jurnalnya, nanti dulu naskahnya gitu kan. Ya udah fokus ke jurnal gitu kan. Nah, selesai jurnalnya udah mau disubmit, kan itu nanti dari pihak konferensinya kan juga banyak revisi gitu. Ya udah, nanti dulu revisinya kita kerjain dulu naskah untuk skripsi. Nah, di selang-seling ketika naskah skripsi ini mau direvisi oleh dosen pembimbing, kita ngerjain revisi dari konferensi tadi gitu. Jadi kayak ya nggak terpaku dalam satu gitu. Kalau satu itu kita nggak tahu kapan kelarnya, jadi ya diselang-seling gitu aja, Mbak. Oh, berarti dari jarak waktu antara conference itu sama skripsi jadi itu berapa bulan Mbak? 1 bulan kurang lebih. 1 bulan. 1 bulan Cepet kurang ya. Nah itu ngapain aja selama habis conference itu buat nyusun skripsinya tuh? Langkah-langkahnya apa aja gitu Mbak? Langkah-langkah buat nyelesain skripsi gitu. Dan kan ketika paper itu udah kesubmit gitu, udah jadi, kita kan udah ada bayangan, oh bab 1 tinggal nambahin beberapa paragraf, beberapa kalimat gitu kan. Udah cari referensi buat skripsi dan perbanyak baca-baca skripsi dari kakak tingkat gitu. Ya bukan niru tapi hanya menjadikan oh gini gambaran skripsi gitu. Jadi kita udah punya template-nya dari kampus, sudah disediakan. Ya kita tinggal ngisi gitu, kayak udah ada gambaran dari paper tadi, kita tinggal menambahkan beberapa kalimat, beberapa paragraf di situ di skripsi, di naskah gitu. Oh, makanya itu kayak memerlukan waktunya dari jurnal selesai sampai skripsi itu cuma 1 bulan. Iya, sebenarnya nggak sampai sebulan sih, 2 minggu udah jadi. Cuman kan butuh revisi ya, revisi dari dosen pembimbing gitu. Oh gitu, keren ya Mbak. Ya dan waktu itu juga lagi sibuk-sibuknya UAS kan, jadi kayak ya dibagi gitu. UAS pun banyak project kan, apalagi kemarin semester 6 juga nggak terlalu banyak SKS sih. Kemarin kalau nggak salah cuma 18 atau berapa. Ya jadi nggak terlalu banyak SKS yang mau diambil lagi, dan bisa kita juga udah ada 6 SKS di situ buat skripsinya gitu kan. Berarti karena kemarin Mbak Ivani buat ngambilnya jurnalnya itu kan ngambil dari riset collab. Iya. Nah itu kan juga lanjut ke skripsi, tapi buat teman-teman yang lain itu kan juga ada pilihan yang kayak skripsi jalur reguler gitu ya, biasanya diambil gitu. Nah perbedaannya antara ikut riset collab sama enggak tuh apa sih Mbak? Perbedaannya ya, kalau kita ikut riset collab itu kita punya penelitian pribadi gitu, kayak kita punya paper udah disubmit gitu. Jadi itu menambah CV portofolio kita gitu kan, dibanding dengan hanya sekedar skripsi yang hanya kita kasih nanti publikasinya ke kampus gitu. Kalau kita nyelesain paper kan kita kan udah terbit nih di internasional, kita punya satu penelitian yang udah fix, oh ini kita yang nyusun gitu, dibandingkan dengan hanya skripsi yang hanya sebatas diserahkan ke kampus, udah kita melupakan, oh kita hanya sekedar ngingat oh kita pernah nyusun ini kemarin di skripsi gitu. Dan kalau itu pun dijadiin paper, kita kan punya bukti jelas oh ini kita udah pernah publikasi di internasional gitu. Dan perbedaannya ya itu tadi, kita kalau ikut riset collab itu pun dosen kita bisa milih sendiri Mbak. Jadi kayak nanti kan ada di spreadsheet gitu, disediakan sama anak himpunan. Di situ udah tertera dosen-dosen yang mau mengikuti riset collab, dan dosen A misalnya punya topik 5 gitu. Ya udah kita bisa mengambil topik 1 dengan dosen A gitu. Atau enggak dengan topik kita mau tuh topik C tapi dosennya C gitu. Jadi bisa kayak kita enak dengan topik ini, dengan dosen ini kita kayak bisa nyesuaiin gitu. Dibandingkan dengan jalur reguler kan kita kan
ajuin judul dan belum tentu judul itu di ACC sama pihak kampus kan. Dan itu pun nanti nentuin dosen pembimbingnya kan dari kampus gitu. Oh, berarti bedanya kalau ikut riset collab nih, kayak daftar riset collab tuh sambil kayak aku pengen nih dibimbing sama Bu Iya, ini, Pak iya ini benar. gitu. Kayak kita keinginan nanti pengen ibu ini deh jadi dosen pembimbing kita gitu. Yaudah, dengan topik ini kita juga bisa milih dosen ini gitu. Kalau dari jalur reguler kan nggak bisa, Mbak. Harus ngikut dari sistem kampus. Berarti kalau itu dari reguler itu kayak judul dulu baru dosennya, tapi kalau di riset collab itu dapat Judul sama dosen. iya langsung dapat Iya, judul sama mendapat dosen. kode itu. Oke, nah lanjut nih Mbak. Tadi kan kita ngomongin beberapa kali tentang himpunan. Oh iya. Nah, dengar-dengar Mbak Iva juga anak himpunan nih. Iya, himpunan mahasiswa informatika. Oke, HMIF ya Mbak? Iya, HMIF benar, Mbak. Oke, nah itu tuh kegiatannya ngapain aja Mbak? HMIF itu banyak program kerja sih, apalagi dari HMIF itu kita juga ngejabat 3 tahun kan, mulai dari kader, jadi anggota pengurus inti, ya jadi kayak 3 tahun dia selama 3 semester ya jadi anak himpunan gitu, sampai lulus gitu. Oh, berarti dari awal kayak masuk Amikom gitu sampai lulus gitu tuh masih terikat sama HMIF? Iya benar, masih terikat Nah sama berarti nambah dong Mbak buat kesibukannya pas semester 6 tuh Iya, udah ada mata kuliah wajib, iya, bikin jurnal, terus join di HMIF juga. iya. Nah itu bagi waktunya gimana tuh Mbak kalau ke tambahan himpunan juga? Atau jangan-jangan Mbak Iva juga ada kegiatan lain lagi? Oh, kalau untuk bagi waktu itu ya tergantung diri pribadi sih. Kalau aku ya kemarin itu kalau jadwalnya udah pasti, kita bisa nyusun nih. Misalnya sekarang hari apa ini? Hari Sabtu ya. Iya. Dari hari Sabtu sekarang sampai Sabtu kedepannya kita udah tahu jadwal karena di minggu sebelumnya itu pasti udah ada jadwal Iya. kuliah dari hari Senin sampai Jumat gitu, jamnya selang-seling kan. Dan rapat pun kan biasanya rapat himpunan kan malam karena kan rata-rata mahasiswa itu kuliahnya kan emang pagi sampai Iya. sore kan. Ya, rapatnya malam gitu. Jadi ya tinggal dibagi aja ketika rapat himpunan itu Senin Kamis atau Selasa Jumat ya kita tinggal nyusun atau bagi waktunya itu nyusun naskah skripsinya itu di lain hari ketika malamnya nggak ada jadwal gitu. Atau enggak selesai rapat kita baca jurnal lagi gitu, atau enggak ketika nonton atau ketika duduk atau ketika apa bisa baca jurnal kan, apalagi online sekarang tuh kayak apa-apa bisa disambi gitu kan, yang penting fokusnya aja sih. Oh, produktif banget nih berarti Mbak Iva. Nah aku malah jadi kayak kepo nih sama kegiatannya Mbak Iva selama di Amikom gitu. Gitu. Dulu tuh pernah ikut apa aja gitu yang siapa tahu dari ikut hal-hal tersebut tuh jadi apa ya sebagai lingkup Mbak Iva yang bikin terdorong buat lakuin sesuatu tuh dengan produktif gitu. Gitu, kemarin tuh sempat ikut di MCC, cuman nggak terlalu aktif di sana, cuman semester 1 sampai semester 2. Di divisi apa tuh Mbak? Divisi desktop programming. Oh, gitu. Terus mungkin sekarang udah nggak ada ya? Oh, masih ada? Nggak tahu. Terus habis itu pernah aktif di UKI Justice. Di UKI Justice cuman sampai semester 1 sampai 4 doang. Terus HMIF tadi sama juga asisten praktikum gitu. Oh, jadi asisten praktikum Ya, juga. Itu di mata kuliah apa? Mata kuliahnya ada 5 sih yang pernah aku asistennya. Wah, terus apa aja tuh Mbak? Kalau nggak salah ya komunikasi data, struktur data, basis data, terus pemrograman sama pemrograman lanjut. Oh, Komunikasi data berarti 6. itu dalam rentang berapa semester? 2. 2 semester. 2 Dua semester. semester tuh 5 mata kuliah ya? Ya, semester 3 sama semester 4. Bukan, 4 sama 5. Semester 4 sama 5. Soalnya 6 udah nggak ngambil asisten karena takut nggak selesai skripsinya gitu kan. Iya. Oh, berarti wah Mbak Iva ini kayak harus pintar-pintar buat bagi waktu antara yang mana yang buat kewajiban, Iya. terus hal-hal yang lain juga di aktivitas di luar gitu. Iya. Nah, terus buat ini nih apa namanya bagi waktunya ini kan dari semester 1 sampai 4 gitu kan banyak aktivitas Iya. gitu. Nah kenapa sih Mbak kayak nggak milih kayak kuliah aja doang gitu? Kalau hanya kuliah itu kita nggak tahu habis kuliah mau ngapain gitu. Kayak di kos diam-diam ngapain gitu, kayak mending menyibukkan diri dan menyibukkannya itu dengan hal yang bermanfaat gitu. Organisasi ini, organisasi itu kan dari situ kita juga punya pengalaman nanti yang akan dibawa ketika ngelamar pekerjaan gitu. Oh, kita pernah ini dengan ketika kita daftar pekerjaan dengan latar belakang kita harus punya ini gitu kan, banyak tuh job description di pekerjaan kan banyak, dan kita udah pernah berpengalaman di bidangnya kan, lebih dari perusahaannya kan lebih milih kita gitu karena kita udah berpengalaman di bidangnya. Itu sih, jadi kayak
ingin memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin aja, nggak mau menyia-siakan waktu gitu, soalnya waktu itu berharga gitu. Tapi untuk gimana untuk mata kuliah, untuk Mm. matkul-matkul yang lain gitu sambil ada kegiatan gitu, Mm. lancar juga atau terkendala gitu? Ya namanya juga hidup ya, ada yang di atas ada yang di bawah, kayak ya ada yang jatuh ada yang enggak gitu kan, ya kadang ya dijalanin aja gitu, kadang kan ya namanya hidup gitu, ya dibawa santai aja, dibawa enjoy gitu. Gitu ya, paling ya kalau ngikut asisten pradikom kan kita juga masuk jadwalnya itu ke jadwal kuliah ya, kemarin full aja sih dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu kalau dari semester 1 sampai semester 4. Nah kalau udah semester 5 semester 6 kan juga udah agak santai, cuman ya mahasiswa juga tahu semester 5 merupakan semester yang mematikan gitu kan. Ya, Iya. ya semester Banyak meme-meme yang kayak Tuhan bersama anak-anak semester 5. Iya, emang semester 5 tuh menurutku emang semester yang paling berat banget gitu dibanding semester 3 gitu kan. Kenapa Jadi tuh Mbak, kira-kira kenapa semester 5 tuh kayak yang menakutkan banget gitu? ya emang di sana tuh campur kayak pelajaran semuanya tuh, semua topik, kayak kalau di Amikom bidang informatika kan ada 3 konsentrasi tuh. Iya. Ada multimedia, ada pemrograman, ada Jaringan. jaringan gitu kan. Jadi ya campur aduk gitu kan. Aku kan juga ngambil konsentrasi pemrograman di situ kan. Ya ada yang Android, yang ada yang web, ada yang mesin learning, ada kecerdasan buatan, kayak ya wah berbagai mata kuliah, dan di situ semua mata kuliahnya itu rata-rata project semua ya. Iya. Ya gitu. Iya. Jadi ya kayak berat aja menurutku gitu. Mungkin gara-gara banyak final projectnya, Iya. terus kayak Ngasisten juga kayak Iya. ya kayak berat, terus himpunan juga lagi sibuk-sibuknya kan di semester Iya. itu, jadi ya kayak yang menurutku ya semester terberatku di semester 5 gitu. Tapi buat ngelaluinya tuh apa sih prinsipnya Mbak Iva gitu biar nggak cepat menyerah gitu, nggak cepat kayak ya udahlah gitu. Oh gitu, sertakan Allah di hati kita. Tuh dengerin teman-teman. Jadi ketika kita ketika sedih ingat Allah itu kayak tentram, kayak damai, kayak ya ada seseorang yang nemenin kita, walaupun nyatanya di kenyataan nggak ada gitu, tapi ada aja gitu yang nemenin kita. Terus kayak ya ingat aja ada orang tua yang mendukung kita, yang akan menyemangatin kita, yang udah bersusah payah demi kita sukses gitu ya. Ketika ada hal yang membuat kita itu semangat, kita bisa bangkit, Mbak. Berarti harus punya penyemangat di Iya dalam. benar, gitu. walaupun ya itu sih ya hanya kedua orang tua gitu. Menurutku itu udah luar biasa sih, kedua orang tua. Oke. Nah, seru nih Mbak buat obrolan tentang semasa perkuliahan. Nah, sekarang kita maju dikit ke semasa setelah skripsi ini selesai. Iya. Habis itu tadi kan masih ada selang waktu sampai nunggu wisuda. Iya benar. Nah, itu Mbak Iva isi dengan kesibukan apa? Ya tadi itu apa, ngasisten di program Kampus Merdeka gitu, terus juga jadi product officer di Kardus Info Indonesia gitu. Oh gitu, berarti udah itu maksudnya kerja ya Mbak? Iya maksudnya kerja gitu. Oh itu udah, berarti sampai besok kalau udah wisuda itu masih lanjut kerja di sana gitu? Ya tergantung kita memperpanjang kontrak apa enggak. Tapi kalau untuk asisten Kampus Merdeka ini kan program Kampus Merdeka itu kan selama 3 bulan ya, berarti ya selama 3 bulan gitu. Oh, oke. Nah, berarti setelah nanti wisuda kayak udah tenang nih, udah ada pekerjaannya yang udah apa ya dikantongin gitu. Iya. Nah, buat kedepannya tuh Mbak Iva masih ada target-target yang lain yang harus dicapai gitu nggak sih Mbak? Ya ini saat ini masih cari kerja sih, masih cari lowongan kerja, masih ngaplay beberapa perusahaan. Cuma kan yang tadi itu kan hanya kerja sampingan gitu, belum mau menjadikan itu sebagai pekerjaan tetap gitu. Oh iya. Nah terus kalau Mbak Iva nyari kerjanya tuh apa, dalam bidang apa gitu? Dalam bidang data science, pokoknya bidang data gitu, misalnya bisa bidang data, soalnya passion saya di bidang data gitu, nggak di bidang web atau Android gitu. Saya pernah nyoba kemarin, sempat join magang di perusahaan bidang Android gitu kan, wah sebulan nggak tahan Mbak, terus resign. Kenapa tuh Mbak, kira-kira kenapa, apa yang bikin Mbak Iva tuh kayak nggak nyaman dengan, atau apa ya, kan beda-beda nih orang Iya benar. pengetahuan atau kemampuannya tuh beda-beda. Nah apa sih yang bikin Mbak Iva tuh lebih tertarik di data? Karena menyukai. Iya. Kalau kita udah suka aman gitu, kalau kita nggak suka tuh kayak beban banget gitu, oh harus nyelesain progres ini, tapi tuh kayak kita nggak suka gitu, kita kayak ya terbebani sama dia, oh malam wah harus ngerjain ini gitu kan. Nah kalau kita mengerjakan sesuatu hal yang kita sukai, yang kita nyaman di sana, ya waktu itu nggak terasa, oh tiba-tiba selesai aja gitu. Itu sih. Berarti kalau di data itu mempelajarinya apa aja Mbak? Di data itu banyak sih, datanya tergantung data apa gitu. Soalnya kan ada data scientist, ada data analis gitu. Banyak sih, mungkin kalau di informatika itu nanti belajarnya di semester 5 sama semester 6. Lebih mendalam pelajari.
Oke. Oh, mungkin itu ya di mata kuliah data mining. Iya, data mining, kecerdasan buatan, Oh iya, iya ada. ya kayak gitu. Oke. Berarti tadi pembahasannya itu tentang semasa perkuliahan gitu. Mm-mm. Nah, sekarang kita ngobrolnya agak santai nih, Mbak. Oh, Kita boleh. nggak bahas skripsi lagi. Iya, wah lupakan gitu sih anak Ya, skripsi ya. lupakan tentang skripsi. Nah, sekarang ini, tadi aku sempat dengar Mbak Iva tuh dari SMA ya? Dari Atau SMA iya dari benar. SMK? Dari SMA. Nah, SMA dulu jurusan apa, Mbak? IPA. Jurusan Iya, IPA. karena kalau nggak jurusan IPA nggak bisa masuk ke informatika, Mbak. Oh iya. Oh iya. Aku baru tahu. Terus kenapa Amikom? Kenapa Amikom? Karena saya kemarin punya prinsip jurusannya informatika, terserah kampusnya kampus mana gitu. Berarti udah dari pas daftar kuliah gitu udah tahu jurusannya tuh mau informatika Udah. gitu. Dan dulu itu ya gimana, bidang itu informatika itu kayak pelajaran itu banyak matematik gitu. Saya kan suka matematik kan. Ternyata masuknya tuh lebih ke banyak program. Oh ini apa bahasa pemrograman, kayak kita mendengarkan bahasa anak kecil aja susah dipahami tuh, ini bahasa Bahasa program bahasa komputer. mana lagi ini kita harus paham gitu. Iya. Ya itu tantangan sih, Mbak. Nah, terus kenapa milihnya informatika? Kenapa milihnya informatika? Karena kemarin itu berpikir informatika itu merupakan bagian dari matematika gitu. Oh. Jadi sempat ngira salah jurusan gitu kan. Iya. Dan semester 1 ya oke lah, pelajarannya kan masih berkaitan dengan matematik gitu Iya, kan, iya. banyak yang matematiknya. Nah, semester 2 ini apa gitu kan. Akhirnya merasa salah jurusan gitu. Tapi ya gimana, kita harus bisa gitu, kayak ya kayaknya dijalanin aja dan alhamdulillah udah lulus gitu, Mbak. Iya. Bisa walaupun kayak di awalnya kayak Iya, kira tapi bisa salah jurusan. Iya. bangkit lagi, Iya. malah jadi jalannya lebih cepat daripada Iya, teman-teman gitu. yang lain. Ya, alhamdulillah, Mbak. Mungkin Oke. udah di situ jalannya juga ya, Mbak. Iya. Nah, mungkin ini terakhir nih mungkin Hmm. buat tips sama trik buat mahasiswa nih yang kayak semester akhir gitu, Hmm. yang masih banyak mager kayak gitu, itu tuh apa nih, Mbak, Apanya? Tipsnya? tipsnya? Oke, tipsnya satu sih, jangan males Jangan dan jangan mager terus kayak ingat kuliah ini kita juga ngeluarin biaya, dan biaya itu nggak gampang dapatinnya ya. Ingat aja perjuangan di balik itu apa, orang tua kita udah susah payah gitu kan. Ya terus ingat nih, kita mau lulus berapa tahun sih gitu. Kalau kita nggak punya target, misalnya semester 7 nih udah ngambil skripsi, dan itu kan juga udah ngambil 6 SKS untuk ngelesain skripsi. Masa semester depan harus ngambil lagi sih hanya karena 6 SKS ini gitu. Mending targetin, oh bulan depan kita harus sidang gitu, oh bulan depan kita harus nyelesain bab ini. Kayak emang benar-benar ditargetin 1 bulan bab misalnya 1 bulan itu 1 bab kelar gitu. Ya udah, emang benar-benar 1 bulan itu 1 bab tuh emang diselesain gitu. Kayak jangan dilupakan, kayak wah mending nonton dulu deh, oh mending jalan dulu deh, oh mending nikmatin dulu deh masa-masa muda gitu. Ya itu tergantung pribadi lagi sih, Mbak. Kalau seandainya emang mau berlama-lama ya udah berlama-lamain gitu, dan kalau mau dicepat ya udah cepet-cepet gitu. Kayak emang benar-benar dikuatin diri gitu, dikuatin niat, bulan depan harus sidang. Dan mungkin alhamdulillah bisa, kalau bulan depan harus sidang tuh ya dikuatkan niat, bismillah bulan depan saya sidang, bismillah bulan depan saya harus wisuda gitu. Bismillah, ya udah gitu, ikutin aja gitu. Berarti harus punya target Target, kedepannya iya tuh mau benar, ngapain iya aja kan, ya. iya betul. Dan jangan kadang ya kita waktu itu kita nggak tahu, wah malam nanti mau ngapain gitu. Kalau bisa dalam 1 minggu ke depan tuh kita udah tahu hari malam Jumat kita ngapain, malam Sabtu kita ngapain, malam Rabu kita ngapain gitu. Mending udah ada, oh nanti sisihkan satu waktu aja, 1 hari aja untuk kita me time, untuk kita refreshing. Itu udah cukup sih menurutku. Oke, keren nih. Nah, mungkin nih nanti kalau teman-teman yang lain tuh masih banyak kepo-kepo gitu, bisa nggak sih menghubungi Mbak Iva lewat media sosial gitu? Oke, boleh. Lewat apa tuh, Mbak? Instagram aja. Apa nama Instagramnya? Samara.Hanifah. Samara TS titik Amara.Hanifah. Mungkin nanti sama teman-teman ditaruh di bawah gitu, biar dari teman-teman yang pengen sharing-sharing gitu Iya, bisa langsung bisa. ke Mbak Iva. Nah, sebelumnya makasih nih Mbak Iva, kita udah ngobrol panjang lebar tentang berat ya tadi pembahasannya Iya, tentang skripsi. hal yang mau ditakutin sama mahasiswa Iya. gitu. Ya, mungkin makasih udah mau datang ke podcast kita. Iya, Mungkin sama-sama. selanjutnya bisa sharing-sharing lagi di lain Iya, waktu. bisa aman-aman. Oke. Nah, buat teman-teman yang lain nih, makasih udah dengerin podcast sampai sekarang. Untuk kedepannya, sampai jumpa di podcast selanjutnya.